himpunan itu dia nggak nol, ya. Ternyata apa? Ternyata di alam semesta itu ada yang nggak nol. Kayak ini misalkan kan dianggap ada kan ya. Yang nggak ada ini berapa berarti? Nol kan? Nol. Tapi kalau hampa, ini kan ada udaranya tapi nggak kelihatan ya. Kalau ruang hampa nggak ada udaranya, itu yang himpunan. Lalu bagaimana memahami hakikat ketuhanan? Bahkan ketuhanan bisa dipahami dengan matematika. Iya, Pak. Sesuatu yang ada, bahwa diri kita itu berapa nilainya? Itu apa belum? Sesuatu yang ada itu kan bilangan, berangka ya. Ngerti? Berangka. Sesuatu yang ada. Yang ada itu, misalnya gini, atau alam semesta ya. Ini kalau urutannya ya, alam semesta. Itu kalau dipecah jadi apa? Tubuh-tubuh misalnya. Jadi apa? Jadi 2 ya kan? Belah lagi 4, jadi 8 dan seterusnya. Akhir-akhirnya kan paling kecil ya kan? Yaitu apa? Sel. Bener? Ya. Kan manusia terdiri dari sel kan? Sel itu ada apa? Ada membran sel, ya ada isi plasma dan macam-macam kan ya. Ini kalau dipecah lagi, sel itu dipecah dibelah sampai akhirnya jadi apa? Masing-masing kan atom ya. Elektron yang bergerak mengelilingi atom. Mengelilingi inti. Ini elektron. Kalau atom karbon kan intinya berapa? Ada 6 ya. Di tengah-tengah kan ada apa? Inti atom namanya proton. Ya, bermuatan positif dan neutron ya di sini ya. Ini kalau dibelah lagi, ada lagi ya. Oke, muon, bison dan macam ternyata. Jadi ini kita belum tahu di dalam ini ada apa saja itu belum tahu. Padahal jarak antara inti dengan elektron itu sebagian besar adalah ruang hampa, ruang kosong. Makanya pada saat ditembak oleh partikel alfa, sebagian besar partikel ini diteruskan ya. Sebagian besar diteruskan, sebagian kecil yang dibelokkan ya. Lalu dia menyimpulkan bahwa di dalam inti itu masih memiliki partikel-partikel yang lain. Lebih ya. kecil lagi. Nah, perbandingan antara inti dengan elektron itu jaraknya sangat jauh. Ibaratnya gini, kalau di sini ada kelereng sebagai inti, elektron yang sangat lebih kecil lagi itu berada di taman bungkul. Berarti kan sebagian besar kan ruangan hampa, ruang kosong. Ruangan kosong. Nah, elektron itu masanya hampir nilainya adalah 0, nggak memiliki massa. Ya, jadi nggak ada, kecil, sangat kecil, hampir mendekati 0. Artinya apa? Ternyata bagian paling kecil itu adalah ruangan kosong. Ya, nah bagian terkecilnya ada ruangan kosong, berarti penyusun kita adalah apa? Kosong, kan ya. Jadi misalnya kita ada partikel alfa ini tembus semua. Artinya diri kita ini apa? Kosong. Benar enggak? Jadi alam semesta ini kan kosong. Hanya sekumpulan dari Ketiadaan. ya, ketiadaan tapi hanya energi. Kayak fenomena saja, kayak bayang-bayang gitu. Makanya kan dalam ajaran Islam kan pada saat kita orang sufi itu kan fana, bilang ya kan, melebur diri. Dia menganggap dirinya nggak ada, makanya adanya Tuhan. Makanya kayak Sunan saya dikatakan saya Dijina nggak ada, yang ada adalah Tuhan. Wah, kalau Tuhan kan dikatakan saya Dijina nggak ada, yang ada saya sejati yang mulia. Jadi sejati yang mulia kan Tuhan. Dia sudah menganggap dirinya itu tidak ada. Ya, alam ini nggak ada. Pada itu melihat itu siapa? Allah. Kenapa dia melihat ini nggak ada? Makanya lah. Tahu? Artinya alam semesta itu bernilai berapa? 0. Benar nggak? Alam semesta itu kan bernilai 0. Hanya fenomena kecil. Ada bayang-bayang dari yang ada ya kan? Anggap yang ada itu bernilai 1. Iya, atau bilangan. Tuhan itu 1 loh. Segala satunya adalah berapa? 0. Maka Tuhan dibagi dengan ketiadaan, alam semesta ketiadaan, berapa nilainya? Ya. Tak terhingga. Maka ini besarnya adalah tak terhingga. Kalau diri kita yang nggak ada, 0, dibagi dengan keberadaan Tuhan, 0 bagi 1, 0. maka bernilai 0. Hampa kan selalu hampa. Nggak ada sebentar. Kalau di Tuhan dibagi dengan ketidakadaan, itu man, maka akan menjadi nilai besar tak berhingga. Paham? Efeknya nilai 0. Padahal 0 itu ditemukan jauh tahunnya setelah angka 1. Bagaimana kalau dibagi dengan kehampaan, ruang hampa itu lambangnya adalah ini, hampa. Kita kalau 0 masih
sudah berhingga. Bagaimana Pak dengan dibanding dengan kehampaan? Nggak ada sama sekali, malah sangat besar sekali. Ya, makanya alam semesta itu sangat dibandingkan sangat besar sekali. Jadi Luas. kita dengan memahami alam semesta, kita bisa membayangkan Tuhan seperti apa kebesarannya. Ya. Bener nggak? Ya, ini baru 0 dan 1. Makanya dunia ini sekarang itu dibangun oleh 1 dan 0. Bener nggak? HP dan macam-macam itu hanya ada 1 dan 0. Digital ya kan? Paham nggak ini? Bahasa pemrograman itu Pemrograman itu 1 0 ya. 1 nggak ada angka lain, 1 0 1 1 1. 1 off kan 0 ya kan? Bahasa pemrogram kodenya 1 0 1 0 semua. Dia bisa membangun berbagai macam platform digital ya kan? Bahasa digital secara 1 dan 0. Ngerti? Salah satu contoh aja, dan banyak lagi contoh matematika yang bisa dibuktikan nanti. Makanya Einstein itu bisa membuktikan persamaan massa setara dengan energi dengan perhitungan, bukan dengan percobaan. Dengan perhitungan dia ketemu persamaan E sama dengan mc kuadrat, lalu baru bisa dibuktikan. Persamaan ini dibuktikan, dikirim ke berarti seorang ilmuwan bagaimana dia mengalahkan dunia ya. Akhirnya Einstein mengirimkan rumus ini ke Amerika kan, Eisenhower toh. Pada saat dia dikirim menang Jerman, Hitler pasti Jerman yang akan menang perang. Pada saat itu Jerman sudah mau menang perang, akhirnya persamaan ini dikirim ke Amerika, lalu diciptakan Manhattan Project, Manhattan Project ya. Proyek itu adalah proyek untuk memecahkan persamaan Einstein. Lalu diciptakanlah nuklir itu tadi dari persamaan Einstein itu. Jadi dicari partikel apa yang bisa mengeluarkan, bisa meluruh, itu uranium itu dari persamaan Becquerel pengembangannya, ya lalu ditemukan proyek menggunakan diciptakan little boy itu bisa maka sebagai pemercepat atau katalis untuk dia nggak tahu little boy itu apa. Tahu. Bom atom. Dijatuhkan di semua dan mata. Seorang ilmuwan yang mengalahkan. Sama dulu bagaimana Leonardo da Vinci mengalahkan suatu bangsa dari satu orang ilmuwan. Nah, itu yang kita nggak punya di Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa? Ya enggak. Soalnya susah, cari pemikir itu susah. Apalagi generasi selanjutnya iki, gak ono Yes, ayo, udah, ini, sedikit Kalau pemikir. kamu harus